Duel sengit yang ditunggu-tunggu akhirnya akan segera tersaji. Timnas Indonesia bersiap melanjutkan langkah besarnya menuju mimpi yang selama ini terasa begitu jauh, yaitu tampil di Piala Dunia 2026. Memasuki babak ketiga kualifikasi zona Asia, tantangan berat sudah menanti di depan mata. Pasukan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi dua lawan yang sangat tangguh, Timnas Cina pada 5 Juni dan Timnas Jepang pada 10 Juni 2025. Laga melawan Cina akan digelar di kandang sendiri Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari setelahnya, Garuda harus terbang ke Jepang menghadapi tekanan tinggi sebagai tim tamu. Tapi ini bukan sekadar dua pertandingan biasa. Ini adalah misi balas dendam. Indonesia sebelumnya harus mengakui keunggulan lawan di pertemuan pertama. Tapi kali ini Jay Itzes dan rekan-rekannya harus membuktikan satu hal, Garuda tidak akan jatuh untuk kedua kalinya. Yang dipertaruhkan bukan hanya harga diri, tapi juga masa depan. 3 poin dari 2 laga ini bisa menjadi penentu apakah peluang menuju putaran final Piala Dunia akan terus hidup atau justru padam di tengah jalan. Namun, jalan menuju kemenangan tak akan mudah. Cina datang dengan tekad yang sama kuatnya. Setelah 2 kekalahan beruntun, mereka kini berada di dasar klasemen. Tapi justru disitulah bahayanya. Mereka akan tampil habis-habisan demi merebut poin dan mencoba bangkit di saat krusial. Meski begitu, Patrick Kluivert tetap optimis. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter di GBK akan menjadi dorongan moral yang luar biasa. Ditambah lagi, skuad timnas kini diperkuat oleh beberapa pemain diaspora. Nama-nama yang telah mencicipi atmosfer kompetisi Eropa. Kualitas individu, kedisiplinan, dan pengalaman mereka jadi senjata penting untuk membalas kekalahan sebelumnya. Beberapa kesalahan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi. Tim ini butuh lebih fokus, lebih tenang, dan lebih kompak. Karena di level ini, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Saat ini Indonesia duduk di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Hanya terpaut 4 angka dari Australia yang ada di peringkat kedua. Peringkat yang sangat penting karena hanya 2 tim teratas yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Lalu, seperti apakah strategi yang akan diracik oleh Patrick Kluivert? Bagaimana ia akan memaksimalkan potensi pemain yang ada untuk menghadapi 2 laga paling krusial ini? Berikut ini adalah potensial starting line up Timnas Indonesia untuk laga ke-9 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sektor penjaga gawang, posisi ini tak lain dan tak bukan akan diisi oleh sosok baru yang sangat dinantikan kehadirannya, Emil Audero Mulyadi. Dalam pertandingan menentukan melawan Timnas Cina pada 5 Juni nanti, absennya Martin Paes seolah tak membuat pelatih Patrick Kluivert khawatir, karena sudah ada Emil Audero, kiper berpengalaman yang telah mencicipi kerasnya atmosfer sepak bola Eropa. Emil adalah nama besar yang pernah membela klub-klub besar di Italia dan kini akan menjalani debut emosionalnya bersama Timnas Indonesia. Ini bukan sekadar debut biasa. Ini adalah momen bersejarah. Sebuah awal bagi Emil untuk mempersembahkan performa terbaiknya demi Merah Putih. Emil akan berdiri sebagai tembok terakhir yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Kualitas dan jam terbang Emil tak kalah dari Martin Paes. Ia telah bermain menghadapi striker-striker top Eropa. Dan kali ini ia akan membawa seluruh pengalamannya untuk melindungi gawang Garuda dari serangan cepat dan keras para pemain Cina. Harapannya jelas Emil bisa menjadi pembeda, menjadi inspirasi, dan menjadi simbol bahwa Timnas Indonesia kini punya kekuatan baru yang siap berbicara banyak di pentas dunia. Lalu di sektor pertahanan, Emil Audero tidak akan sendirian. Ia akan dikawal oleh trio bek tangguh, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Sebuah trio yang sudah terbukti ampuh dalam menjaga lini belakang Garuda tetap kokoh. Kita semua sudah menyaksikan bagaimana ketiga nama ini bermain kompak, saling melengkapi dan menghadirkan rasa aman setiap kali bola masuk ke area pertahanan. Mereka bukan hanya bek biasa. Mereka adalah benteng terakhir yang selalu siap bertarung habis-habisan demi lambang Garuda di dada. Sejak ketiga bek ini diturunkan secara bersamaan, Timnas Indonesia hanya sekali mengalami kekalahan, itu pun saat melawan Jepang, salah satu kekuatan besar di Asia.
Selebihnya mereka tampil superior. Mereka belum tersentuh kekalahan. Tapi yang menarik saat salah satu dari trio ini absen, pertahanan timnas Indonesia terlihat rapuh dan mudah ditembus seperti saat menghadapi Cina sebelumnya atau saat melawan Australia. Maka dari itu di laga super penting nanti, memainkan Ridho, Jay, Idzes, dan Hubner adalah langkah mutlak. Ini bukan cuma laga biasa, ini adalah pertandingan penentuan yang akan menentukan nasib kita di babak selanjutnya. Jika salah satu dari mereka tidak bisa tampil, masih ada opsi lain seperti Elkan Bagot, Mads Hilgers, dan Jordi Amat. Mereka adalah pemain hebat juga. Namun, dalam pertandingan yang menuntut kestabilan, chemistry, dan pengalaman bersama, trio Ridho, Idzes, dan Hubner adalah pilihan terbaik untuk mengawal tembok pertahanan Garuda dari gempuran para pemain Cina yang dikenal memiliki kecepatan dan fisik kuat. Selanjutnya, posisi bek kanan dan bek kiri bakal diisi oleh Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Timnas Indonesia juga memiliki kabar baik. Kevin Dix yang sebelumnya mengalami cedera cukup serius, kini dikabarkan telah pulih lebih cepat dari perkiraan. Cedera yang sempat membuatnya divonis absen hingga akhir musim bersama FC Copenhagen, kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Media Denmark Extra Bladet menyebutkan bahwa Kevin Dix sudah kembali ke sesi latihan meskipun masih secara terpisah. Tapi ini adalah kabar luar biasa bagi kita semua. Jika Kevin Dix bisa pulih tepat waktu, tak ada alasan untuk tidak memainkannya sejak menit awal. Pemain yang satu ini memiliki kombinasi yang jarang dimiliki. Kecepatan luar biasa, naluri bertahan yang kuat, serta kemampuan membantu serangan. Ia bukan sekadar full back kanan, tapi juga mesin tempur di sisi sayap. Pengalamannya di sepak bola Eropa tentu menjadi nilai lebih. Jika ia tidak bisa bermain, maka kita masih punya nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, hingga Liano Reinders yang bisa dipercaya untuk mengisi posisi tersebut. Di sisi kiri, Kelvin Verdong adalah pilihan utama yang tak tergantikan. Sejak ia bergabung dengan Timnas Indonesia dan menjalani debutnya, dirinya selalu tampil konsisten. Ia belum pernah tergeser dari posisi utama karena performanya yang nyaris sempurna. Posturnya memang tidak terlalu besar. Tapi jangan salah, ketenangannya dalam duel 1 lawan 1, akurasi umpannya yang luar biasa, serta pemahaman taktis yang tinggi membuat Kelvin menjadi salah satu pemain paling penting di skuad Garuda. Selanjutnya di lini tengah ada Joy Pelupesi dan Tom Haye. Disinilah otak permainan akan bekerja. Dua nama utama yang akan menjadi tulang punggung permainan adalah Joy Pelupesi dan Tom Haye. Joy akan bertugas sebagai pemotong serangan lawan, pemain yang akan bekerja keras merebut bola dan mencegah serangan masuk ke lini pertahanan. Saat melawan Bahrain, Joy mencatatkan debut yang luar biasa. Ia meraih tingkat akurasi umpan sebesar 95% dan memenangkan semua duel yang dihadapinya. Kehadirannya membuat permainan timnas lebih stabil dan tenang. Dengan Joy di belakangnya, Tom Haye bisa lebih leluasa bergerak ke depan, menjadi kreator serangan yang siap mengalirkan umpan-umpan matang kepada barisan penyerang. Tom adalah pemain dengan visi luar biasa. Ia mampu membaca ruang, memecah lini pertahanan lawan, dan memberikan umpan yang sulit ditebak. Kombinasi Joy dan Tom Haye di lini tengah diharapkan mampu menjadi jantung permainan timnas yang tak hanya solid, tapi juga kreatif. Selanjutnya di sektor lini serang ada Ragnar Oratmangon, Egy Maulana Fikri, dan Ole Romani. Di sisi kanan, nama Egy Maulana Fikri diprediksi akan menggantikan Marcelino Ferdinand yang dipastikan absen. Egy kini menjadi salah satu pemain lokal tersubur di Liga 1 bersama klubnya Dewa United. Ia sudah mencetak 12 gol dan menyumbangkan 7 assist dari 28 pertandingan. Catatan impresif itu membuat Patrick Kluivert seharusnya memberikan kepercayaan kepada pemain berusia 24 tahun ini untuk memperkuat lini depan Garuda. Di sisi kiri, Ragnar Oratmangon adalah senjata utama lainnya. Dikenal dengan dribbling yang lengket dan kemampuan melewati lawan yang nyaris tak tertandingi, Ragnar diharapkan mampu menjadi momok bagi pertahanan Cina. Kecerdasannya membaca ruang dan kecepatan akselerasinya akan menjadi nilai lebih yang bisa dimanfaatkan Garuda di sisi sayap. Dan terakhir, di posisi striker utama ada Ole Romani.
Pemain asal klub Oxford United ini bukanlah penyerang biasa. Ia memiliki kemampuan menyundul, tembakan akurat, serta pergerakan yang lincah. Ole Romani juga sangat fleksibel. Ia bisa bermain di posisi sayap kanan dan kiri atau bahkan sebagai gelandang serang. Mobilitas tinggi dan kecerdasannya dalam mencari ruang akan menjadi kekuatan penting di lini serang Indonesia. Itulah prediksi line up utama Timnas Indonesia melawan Cina di laga 5 Juni 2025 mendatang. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah penentuan apakah Garuda bisa terbang lebih tinggi menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 atau harus terhenti di sini. Bermain di kandang sendiri di Gelora Bung Karno yang penuh semangat, inilah waktunya bagi para pemain Timnas Indonesia untuk berjuang mati-matian demi bangsa dan negara. Semoga dengan semangat juang, strategi yang tepat dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Timnas kita mampu mengukir kemenangan penting. Mimpi bermain di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan, tapi menjadi kenyataan yang makin dekat.